Oke, halo teman-teman. Acep, Wilan, Zaki, Satria, Fikri. Boleh on cam guys. Oke, ada Acep, Zaki, Satria, Fikri, Wilan. Gimana Acep? Minggu kemarin kamu ya yang ini panran ya? Iya kak, Oh, finish gak? finish kak Nice. Di mana itu? di Majalengka kak. Oke, mantap. Sekarang lagi banyak event-event lari kayak gitu ya. Iya, Berapa kilo Acep? yang 5 kilo 5 kilo. PES 2. kemarin pas 3 sih kak. Wah, gokil nih. Zaki Satria, PES 3 dia. PES 3 5 kilo. Oke. Kamu suka lari berarti? Suka. Oke. Di sini juga banyak tuh event-event lari di Jogja, tapi nggak pernah ikut sih. Oke, Hmm. kakak ikut event bola kalau ada. PES 3 udah sering ikut berarti apa? Acep? Enggak kak, cuma sering lari aja sore, kalau enggak pagi kalau libur. Oh iya sering lari ya. Nice, mantap mantap. Terus dipertahankan karena sekarang Gen Z emang lagi suka lari ya, biar sehat semua. Oke, mantap Acep. Belum dapat kelas pengganti Acep. Eh, Kelas pengganti itu apa ya kak? Jadi kalau kamu nggak hadir di satu pertemuan, itu nanti kalian bakal dikasih kelas pengganti. Entah nanti kalian ikut ke kelas orang lain, satu kali pertemuan di lesson yang kalian nggak hadir itu. Gitu teman-teman untuk kelas pengganti. Nah, jadi nanti akan dihubungi sama CS ya, buat yang nggak. Jalila kayaknya pernah. Jalila. Belum pernah, Kak. Oh, belum pernah. Tapi kamu pernah libur kan? Pernah, Kak. Oh, itu biasanya karena belum ada kelas yang lesson yang sesuai gitu, teman-teman. Ya, ditunggu aja ya. Oke, ada Fikri, Zatria, Wilan, ada oke Wilan. Baru kakak mau bilang kameranya diputar dulu. Oke, terus sebentar ya teman-teman. Oh, ada Fikri. Berapa orang nih kita? 248. Satu lagi yang belum hadir si teman-teman. Buka dulu ini ya, platform ya, karena di sini masih banyak yang belum buka ya. Si Ando belum, Depo belum, Zaki Muhammad belum. Depo buka dulu, Acep buka dulu platformnya. Oh, iya. Ya ini si Gali udah keluar apa gimana ya? Dia nih nggak hadir terus tiap hari. 246. Oke teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di kelas Python Pro ya. Oke ada, oh Wilan lah device, dua device. Gimana kabar kalian guys? Tadi baru si Acep yang diinterogasi nih. Lancar semua teman-teman? Sekolah di urusan-urusan kalian? Baik, Kak. Baik, Nur Jalila. Kita udah mau ini, udah mau apa? Ramadan ya. Kan ada Wilan, mic-nya mungkin. Oke, sebentar ya. Lagi perbaiki device kayaknya si Wilan. Bentar. Jadi teman-teman hari ini kita akan masuk ke pertemuan 11 ya guys. Pertemuan 11 hari ini. Oke. Untuk yang kakak lihat ini di awal aja ya. Kita jelaskan sedikit dulu. Yang kakak lihat kalian sudah banyak perkembangan teman-teman. Sudah banyak perkembangan dari yang awalnya belum pernah ngoding atau baru beberapa orang yang sudah ngoding. Sekarang mungkin
apa ya? Kalian udah mulai paham, cuman masih belum teliti aja di misalkan ada soal-soal. Tapi harusnya itu bisa akan bisa kita atasi seiring nanti kita belajar di kelas ini. Keren, guys. Oke, kakak share screen dulu ya. Seperti yang kakak bilang tadi, kita akan masuk ke pertemuan 12 ya. Pertemuan 11. Oke, Acep dibuka dulu Algonovanya. Depo juga sama. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya, Ando belum hadir ya. Oke, teman-teman, ada yang mau kalian tanya dulu nggak terkait pelajaran minggu kemarin mungkin? Oke, aman semua guys? Oke. Kakak mau pastikan dulu suara kakak terdengar jelas kan? Jelas, Kak. Oke, terima kasih, Nur Jalila. Oke, teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini, kita akan masuk ke modul lagi, ke pelajaran yang namanya ini modul ya, teman-teman. Ini sangat penting. Kenapa? Karena modul ini tuh sebagai eh, apa ya, paket-paket yang membantu kita untuk mengerjakan tugas-tugasnya yang udah disediakan sama si Python-nya, teman-teman. Ada modul yang sudah disediakan sama si Python dan ada juga nanti di pertemuan selanjutnya di pertemuan 12 kita akan apa ya? Kita akan belajar membuat modul sendiri gitu, guys. Dan sudah pasti kita harus paham apa itu modul ya, teman-teman. Kita lihat dulu. Jadi di sini coba kalian bayangkan dulu angka random di sini ya. Angka random berarti kayak main dadu itu ya, teman-teman. Siapa yang nggak pernah main Ludo atau game Ludo di sini, guys? Agak rasa semua pernah ya. Itu kan ada angka random 1 sampai 6 ya. Jadi itu bisa kita lakukan di pemrograman, teman-teman. Itu bisa kita lakukan di pemrograman menggunakan nanti ada yang namanya modul random, guys. Oke, perusahaan organisasi acara olahraga meminta paket perangkat lunak untuk mengalokasikan peserta secara acak ke balapan dan mengontrol waktu secara otomatis. Oke, lihat di sini ya, mengalokasikan peserta secara acak. Oke, berarti dia kayak membagi-bagi pesertanya itu secara acak. Misalkan ada di sini 6 orang. Anggap saja Acep, Jalila, Wilan, Zaki Satria, Pikri, sama Depo itu anggota pesertanya. Jadi kakak pengen nanti eh, ini diadu satu-satu, guys. Kakak kan kalau misalkan tunjuk si Acep versus si Wilan, si Jalila kan itu nanti kesannya nggak adil kan, main tunjuk-tunjuk gitu. Jadi kita acak aja, kita lihat dulu di sini teman-teman. Jadi tulis program untuk mendistribusikan tim polo air. Akibatnya sepasang nomor tim acak akan bertemu di pertandingan kualifikasi harus dicetak. Oke, jadi misal tadi gini teman-teman. Coba kalian cek di sini. Meminta data mudah, tetapi bagaimana bisa mencetak nomor perintah acak? Di sini ada misal ada 11 tim. Ada 11 tim nih yang sudah ada nomornya tim 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11. Jadi kita tampilkan nih tim berapa versus tim berapa ini secara acak ya guys. Nah itu nanti misal kita masukkan ada 6 orang. Jadi kita kasih nomornya satu-satu. Siapa persis berapa, siapa yang bakal keluar itu sepenuhnya di tangan sistem guys. Oke, paham nggak untuk logika permainannya teman? Paham? Tolong dikonfirmasi dulu karena ini baru awal ya. Oke, kalau belum paham kita lihat dulu. Apa yang akan menjadi algoritma programnya? Nah, sesimpel gini aja sih teman-teman. Di sini ada flowchart-nya ya. Memasukkan jumlah perintah berarti kita masukkan berapa jumlah eh, pesertanya misal. Anggap saja berapa jumlah pesertanya. Terus partisipan pertama itu misal ini N ya. N, jumlah peserta itu N. Berarti nanti kalau si Wilan misalkan sebagai panitia memasukkan jumlah pesertanya 7,
Untuk partisipan pertama, di sini angka acak dari 1 sampai N. Berarti dia bakal mengacak angka 1 sampai 7 ya, teman-teman. Nah, terus untuk partisipan kedua juga sama. Dia akan mengacak angka 1 sampai 7. Nah, sama nih N-nya, teman-teman. Kan? Oke. Jadi yang keluar nanti dia bakal print partisipan 1 dan partisipan 2. Makanya di sini muncul 4 dan 2 itu angka yang diacak sama sistem kita, teman-teman. Oke. Jadi nanti akan kalian lihat nih. Ini bisa juga ya, siapa tahu Acep, Pikri sama Zatria mau main ini, mau buat judi online. Tapi jangan ya, teman-teman. Itu nggak boleh ya, guys. Nah, makanya biasanya kalau orang-orang yang paham atau yang belajar di pemrograman itu, walaupun nggak paham-paham banget, pasti nggak mau main judi, teman-teman. Karena sebenarnya, guys, judi-judi itu bisa diatur dari sistem yang seperti ini, teman-teman. Nah, bisa diatur tuh, guys. Di Python ada banyak alat siap pakai. Nah, alat siap pakai ini modul ya, guys. Modul. Nah, termasuk fungsi yang mengembalikan nomor acak. Nah, ternyata di Python tuh sudah menyediakan suatu fungsi yang mengembalikan nomor acak. Untuk lebih memahami palet alat apa yang tersedia, kita akan mempelajari ke perpustakaan standar Python. Ingat ya, teman-teman, pustaka, perpustakaan, library, dan modul itu sama. Nah, kita lihat. Nah, hari ini kita bakal ngapain? Kita akan pelajari apa itu perpustakaan standar Python dan modul apa yang ada di dalamnya. Oke, dan mempelajari dan menerapkan kemampuan modul random dan time. Berarti kita akan belajar dua modul hari ini, guys. Ada namanya modul random, ada namanya modul time. Nah, ini yang sudah disediakan sama si Python, teman-teman. Oke, dan pelajari cara membuat modul Anda sendiri dan menggunakannya dalam program. Ya, jelas kan tujuan kita mempelajari kan biar bisa kita gunakan ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ada yang namanya modul random dan type. Kita bahas satu-satu, kita ulik satu-satu. Nah, perpustakaan standar Python. Semua fitur bahasa Python dijelaskan dalam satu set besar file Python. Itu perpustakaan, teman-teman. Jadi mereka menyediakan gini ya, yang sejenis-sejenis itu, yang satu perintah dia paketkan. Kalau kalian kalian pernah ke perpustakaan nggak? Siapa yang belum pernah ke perpustakaan, guys? Kakak rasa pernah semua. Itu kan ada lemari-lemarinya ya. Nah, itu misalkan lemari satu ini khusus buku fiksi, novel gitu-gitu kan. Ada khusus cerita-cerita agama dan lain sebagainya gitu kan, teman-teman. Nggak di random kan. Kalau di random nanti kita nggak tahu tuh. Oke, halo Ando, selamat datang. Nah, ini baru mulai ya Ando ya, diikutin aja. Jadi hari ini, Kak. oke, hari ini kita bakal belajar tentang modul, yaitu modul random dan modul time. Terus, perintah paling sederhana, misalkan input-output, segera dikenali dan dieksekusi oleh interpreter. Iya kan guys, kalau kita membuat inputan, kita menulis input seperti ini misal, input gini, masukkan. Nah, ini kan si interpreter kita atau yang menjalankan program kita ini akan otomatis meminta inputan dari user kan, teman-teman. Nah, jadi itu kemampuannya si Python, dia sudah menyediakan fungsi-fungsi. Oke. Perintah lain misal untuk menghasilkan angka acak lebih jarang digunakan sehingga disimpan di file perpustakaan terpisah. Oke, mungkin kalau ini artinya misal si angka acak ini kan tidak sesering input output ya teman-teman. Nah, jadi input output itu kan hampir setiap kali kita ngoding kita akan menggunakan input output. Jadi makanya dia dibuat sendiri si modul ini juga dibuat di file perpustakaan terpisah. Nah, di sini ada beberapa perpustakaan standar Python, bisa kalian lihat teman-teman. Ada fitur built-in. Nah, itu yang segera dijalankan seperti input, output, print, dan itu teman-teman len dan lain sebagainya. Ada yang namanya modul random. Jadi dia bakal kerja dengan variabel acak nanti, guys. Dan modul time, menerima dan menghitung waktu. Dan di sini ada modul turtle. Modul turtle ini harus nanti kita bakal pelajari, teman-teman. Dia untuk apa ya?
untuk membuat objek. Itu akan dipelajari nanti di Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek, teman-teman. Lalu ada yang namanya modul iOS. Nah, modul iOS ini tuh interaksi dengan sistem ini PC kita ya. Ini udah antar PC ini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada yang namanya modul random, berisi alat untuk menghasilkan nilai acak, teman-teman. Oke, berisi alat untuk menghasilkan nilai acak. Ada yang namanya di sini dua fungsi dulu kita bahas. Ini rendin, guys. Ini rendin. Rendin A, B. Kalau dibaca tujuannya di sini, dia akan hasilkan bilangan bulat acak lebih besar atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B. Berarti gini ya, rendin kalau semisal kakak ulangin, kalau semisal kakak punya nilai A itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 20, berarti kalau kita buat rendin gini, A, B, berarti dia bakal ngacak dari angka 1 sampai 20, teman-teman. Oke, paham sampai situ dulu? Jadi lebih besar sama dengan 1, berarti 1 ke atas. Lebih kecil sama dengan 20, B-nya ya. Oke, terus ada random di sini. Fungsi random ini untuk menghasilkan desimal acak dari 0 hingga 1. Oke, jadi nanti akan ada contohnya. Oke, seperti yang kita ketahui teman-teman, atau belum ya, kalian belum pernah import ya. Jadi guys, kalau kita sudah punya modul, modul ini kan di file terpisah. Modul ini kan di file terpisah nih. Ini misal file modul, ini pemrograman kita teman-teman. Nah, otomatis kalau kita pengen memakai yang ini, misal ini ada namanya modul random dulu ya, random. Kita harus panggil. Caranya ada 3 cara di sini teman-teman. Oke, ingat ada nama modulnya itu modul random. Kita bisa ada 3 cara di sini teman-teman. Yang pertama ada import random. Nah, import random ini tuh buat apa atau artinya seperti apa? Itu koneksi seluruh modul. Berarti yang ada semua di dalam modul itu akan bisa kita pakai saat kita sudah import di pemrograman kita, teman-teman. Oke, lalu ada for random import rendin, berarti from, berarti koneksi satu fungsi aja, yaitu fungsi rendin doang yang kita pakai, teman-teman. Dari modul random ini, kita aktifkan dulu atau kita pengen memakai fungsi rendin. Oke, berarti bisa dibilang semua yang ada di dalam modul itu, teman-teman, itu disebut fungsi. Berarti fungsi bisa banyak di situ ya. Bisa beberapa fungsi, cuman tergantung apa fungsi yang pengen kita pakai. Makanya digunakan dari modul random, aktifkan atau koneksi satu fungsi yaitu fungsi rendin. Oke, dan yang kedua, from random import bintang di sini artinya berarti kita koneksi semua fungsi yang ada di dalam modulnya, teman-teman. Misal ada 500 modul yang ada di dalam fungsi, sorry, misal ada 500 fungsi yang ada di dalam modul random, itu kita aktifkan semua, kita bisa pakai semua, teman-teman. Berarti bisa kita simpulkan, di dalam modul itu ada fungsi-fungsi yang memang sudah disediakan. Oke, Acep, paham, Cep? Halo, paham? Ah, Paham Kak? oke, Jalila, gimana? Paham, Kak. Oke, Wilan? Paham. Oke, Alfarizi, Zaki Satria, Ando, Depo, paham nggak, guys? Oke, jadi ini masih Paham Kak? Oke, thank you, Ando. Itu ya, teman-teman. Jadi ada 3 cara kita untuk mengimportnya atau menghubungkannya nih, teman-teman. Karena seperti yang kakak bilang, apa modul itu kan berada di file terpisah. Oke, kita lanjutkan dulu, teman-teman. Nah, coba kalian lihat di sini. Mungkin kita enaknya langsung praktik ya.
Kita praktekkan aja langsung. Jadi, teman-teman, kata kakak tadi kita harus mengimport. Di sini ada misal. Ini yang kakak bilang tadi, kalau kalian pengen membuat eh, satu bandar. Nah, misalkan aku jadi bandar aja lah kata si ini si apa si Alfarisi misal. Jadi teman-teman lihat nih di sini. Ini kakak ganti aja dulu. Tadi kan katanya Rendin itu A, B ya. Rendin oke A, B ya teman-teman. Jadi di sini kira-kira dia bakal yang di atas ini dia bakal mengacak angka berapa dari sampai angka berapa teman-teman? Kalau di sini, ayo dijawab aja salah nggak apa-apa guys, santai-santai. 1.000 sampai 9.999. Oke, biar lebih gampang, Kak diganti aja dulu angkanya. Berarti kita 1 sampai 15 dulu teman-teman. Oke, jadi kita mengimport dulu file random. Nah, kita panggil dulu file random dan kita import si fungsi rendinnya. Rendin ini kan untuk mengacak A, B ya dari sama dengan sampai lebih besar A sama dengan lebih kecil B. Jadi coba kalian lihat di sini. Yang bakal di print itu random dari 1 sampai 15 teman-teman. Dia bakal ngerandom terus. Oke. Tadi kan di sini dia print lotre kan satu variabel menyimpan acakannya itu kan teman-teman. Jadi di angka yang sudah diacak di sini disimpan di dalam satu variabel. Nah, jadi variabelnya di print. Bisa juga nanti misal buat angka acaknya. Nah, buat gini bisa guys, buat gini bisa. Nah, akan di print tuh angka acaknya 2, angka acaknya 3, angka acaknya 12, 1, 15, 2, 4, dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman. Aman? Aman guys? Z Aman ya Kak. Iya, mantap. Jadi nanti teman-teman paling tuh di soal-soalnya akan ada misal nanti dia pengen menampilkan seperti ini, harus pakai koma ya guys. Kalau kita gabungkan teks dengan non-teks pemanggilan variabel harus dipisahkan pakai koma. Lalu nanti ini juga membuat variabelnya, lalu nanti ini pakai koma juga di sini. Terus kalian harus paham, harus mengingat cara pemanggilan modulnya atau cara menghubungkannya. Ada yang from random import random seperti ini, ada yang seperti ini. Mana tadi? Nah, yang ini ada import random, ada from random import semuanya. Ada 3 ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke, Kak, kalau yang apa tadi, yang tim-tim tadi itu seperti apa? Kita lanjutkan, teman-teman. Oh, ini masih banyak ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan yang tim-tim tadi. Oke, kan tadi misal si Ando jadi ketua panitia nih. Dia pengen mengajak tim apa ya, apa ketemu apa gitu ya. Apa ketemu apa, tim apa ketemu apa. Kita punya 10 tim. Kita punya 10 tim. Si total ini guys, si total ini itu bertindak sebagai B-nya. Nah, itu diambil dari mana? Dari sini. Ya, dari totalnya kan. Berarti sekarang kita sudah tahu sifatnya Rendin itu kan Rendin dalam kurung A, B. Gini kan teman-teman? Ya, A, B kan. Berarti dari A itu A lebih eh, lebih kecil sama dengan dan B atau lebih besar sama dengan B. Lebih besar sama dengan B. Gini kan teman-teman. Jadi di antara A dan B ini. Terus ini kan Kak, A-nya sudah kita ketahui yaitu nilainya 1. Berarti totalnya doang nih. Ah, caranya seperti apa? Kalau kita jalankan, misal ini dijalankan teman-teman. Dia bakal minta jumlah tim peserta. Misal Kakak simpan di sini 9. Berarti dari angka berapa sampai angka berapa yang dia random guys? Ayo, Wilan.
dari angka berapa sampai angka berapa? Kalau tim pesertanya itu 9, dari angka 1 sampai 9, teman-teman. Iya kan? Karena di sini kan udah satu variabel total yang berisi inputan. Terus dia dia si Rendin satu koma totalnya berapa? 9. Makanya nanti saat partisipan satu ya ini jadi tim satu, dia random aja itu dari angka 1 sampai 9. Berarti tim 3, oke, randomnya partisipan satu ini 3. Lalu partisipan 2 ini randomnya 2. Ya udah ketemu mereka. Nah, misalnya ini 9 lagi kakak buat. Nah, tim satu dan tim 8. Gitu teman-teman. Paham? Nah, jadi eh, gampangnya seperti itu. Oke, kakak buat yang lebih gampang. Ini mungkin 2 ya. Masukkan misal ini kakak buat B di sini. B. Oke, berarti nanti kita simpan di variabel B ya, guys. Oke, print. eh oh, kalau ini tim peserta, oke satu aja boleh deh. Oke, kita simpan di dalam variabel tes dulu aja. Tes sama dengan Rendin di apa 1, B berarti ya karena kakak mulai dari B ini. Oke. Berarti saat nanti B-nya itu berapa tergantung inputan kita kan guys. B-nya berapa tergantung inputan kita. Oke, misalkan sebentar, print tes. Nah, oke ini jumlah peserta kita running ulang jumlah peserta sama dengan 5 misalnya. Jadi dia dari 1 sampai 5 aja tuh yang dia random teman-teman. Hasil misal di sini, ah, hasil titik 2 deh, biar bagus. Nah ini kita jalankan. Nah, misal 5 terus yang kita enter hasilnya 5. Oke, 5 hasilnya 2, 5 hasilnya 3. Itu kan yang dia acak itu berarti dari angka 1 sampai angka B. Angka B-nya didapat dari mana? Dari inputan yang di sini, teman-teman. Berarti kalau dia masukkan 5 berarti angka 1 sampai 5. Seperti itu, guys. Oke, kita lanjutkan. Itu untuk Rendin ya. Nah, di sini ada juga, teman-teman. Oke, kakak rasa ini gampang ya sebentar. Ini modul apa ini? Oh, dijelaskan sampai modul time ya. Nah, terakhir untuk contoh dari modul random. Oke, di sini ada contoh siapa yang bisa jawab dari angka berapa sampai berapa yang bakal dia acak, guys. Angka berapa sampai angka berapa yang bakal dia acak, teman-teman? Ayo, boleh diketikkan, guys, kalau kalian malu ngomong. Coba dilihat di rendinnya ya, dilihat di rendinnya ya, teman-teman. Ayo, ayo, guys. Masa kalian? Oke, 1 sampai 2. Nah, iya benar Wilan. 1 sampai 2. Lihat di rendinnya. Itu kan kalau kalian berani benar. 1 sampai 2 benar ya. Jadi ini cara kerja seperti apa? Dia buat suatu kondisi, teman-teman. Ini sebenarnya cuman kondisi biasa ya. Selama nama ini tidak off. Karena apa? Kalau off itu kan berarti off selesai. Berarti kita buat aja selama namanya tidak off, berarti kita lanjutkan perulangannya kan, looping while itu. Nama atlet. Misalkan namanya si Ando. Oke. Ando tim 2 ya. Kamu tim 2 Ando katanya di sini. Ini pemilihan tim kalau misalkan dulu waktu kecil kita masih sering main bola di lapangan-lapangan sampai maghrib gitu, biasanya timnya yang paling jago tim semua. Kalau kita yang nggak jago itu pasti beda sendiri gitu ya kan teman-teman. Dan sekarang mereka udah nggak bisa buat kayak gitu lagi ke kita. Kita buat kasih aja sistem. Ini ada sistem nih untuk pemilihan timnya misal. Terus si Acep tim berapa? Oh tim 1. Oke si Fikri tim berapa?
tim 2 itu bakal diacak secara random, random guys. Nah, kalau kita buat off berarti selesai. Karena di sini sudah di kondisi tidak sama dengan off. Kalau sama dengan off berarti ini selesai tuh. Itu kan untuk perulangan looping yang sudah kita pelajari di minggu kemarin ya. Oke, kira-kira sampai situ aman dulu guys. Aman. EZ ya. Oke, ini nggak usah dijawab. Oke, tuliskan program stopwatch untuk di sini ada. Oke, itu tadi untuk modul random. Ada yang pengen kalian tanyakan dulu untuk modul random guys? Karena ini kita akan masuk ke modul yang namanya modul time, modul waktu. Aman, teman-teman? Kakak rasa masih aman ya. Kalau nggak aman nanti tanyakan ke kakak. Oke, kita kembali ke pesanan. Manajer perusahaan Go Ahead mengirimkan masalah menarik lainnya yang bahkan tidak dapat dipecahkan oleh spesialis dari perusahaan pesaing. Oke, nah itu teman-teman. Kalau perusahaan pesaing tidak bisa memecahkan, kita akan ngambil peran di sini. Tulislah program stopwatch untuk menghitung waktu perayapan dalam hitungan detik. Oke, ini berarti kita sudah masuk ke modul time ya. Ketika Anda memulai program, meminta Anda untuk memasukkan satu untuk memulai hitung mundur, stopwatch berhenti saat 0 dimasukkan, dan jumlah detik ditampilkan. Berarti kayak stopwatch ini teman-teman. Mana ya stopwatch di HP kakak? Yang ini kan, kalau kita klik yang misalkan di run ini, nah kalau kita klik satu dia bakal memulai program apanya hitungannya. Kalau kita klik nol dia bakal berhenti lalu ditampilkan berapa detik gitu ya. Oke, gimana caranya? Kita akan belajar yang namanya modul time, guys. Oke, di sini ingat ada yang namanya modul time. Modul time itu apa? Dia berisi alat untuk bekerja dengan waktu kuantitas terkait waktu. Jadi ada beberapa fungsi yang berguna di sini. Pertama, fungsi time. Fungsi time itu berarti mengembalikan jumlah detik yang berlalu sejak zaman. Nah, ini berarti dari 1 Januari 1970. Jadi dia bisa mengembalikan waktu ya. Terus sleep second. Jadi tangguhkan eksekusi program selama berapa detik. Jadi misal buat di sini 5 detik. Nah, berarti kita akan menangguhkan atau sleep kayak sleep laptop ya. Nah, selama 5 detik. Lalu ada namanya di sini round, number dan digit. Bulatkan bilangan ke digit demi detik, fungsi dasar bukan dari time. Jadi kayak digitnya ini berapa digit di belakang koma. Misal contohnya detik 3,5698 detik gitu kan. Karena kalau kita buat di sini digit ini 2 berarti dia bakal jadi berapa ini teman-teman? 3, berapa jadinya? Ayo, ini membulatkan ke bilangan yang lebih besar ini. Berapa ini teman-teman? Dua digit di belakang koma. Wow, masa kalian nggak tahu guys? Berarti 3,57 ya. 3,57. Nah, nggak ditampilkan lagi ke belakang. Seperti itu teman-teman untuk round. Kita buatkan contohnya. Nah, sama seperti cara menggunakan modul random, di sini juga kita harus mengimport, guys. Oke, mari kita mempelajari pekerjaan fungsi. Misal from time import. Jadi, atur waktu mulai program. Jadi dia bakal memulai dari nol di sini, guys. Oke, ini kan kita start nih. Coba kita jalankan dulu. Sebentar, ini bisa jalan nggak ya? Oh, sebentar ya, kakak stop share.
Ini coba kita jalankan seperti apa saat dia jalan, guys. Oke. Ini harusnya belum. Nggak tahu kakak ini udah bisa belum ya? Oh, oke. Dia juga nge-random ya, teman-teman ternyata. Jadi, hmm, jadi atur waktu mulai program ini maksudnya kayak gimana ya kakak menjelaskannya? Kayak hmm, start time. Ini kan atur startnya ini waktu. Jadi kalau kita lihat tadi di sini, time itu mengembalikan jumlah detik yang berlalu sejak. Jadi kayak berapa lama kita si apa si startnya itu. Nah, nanti ada contohnya yang lebih jelas ya teman-teman untuk yang start time. Kita lanjutkan dulu berarti ini total ini pin start time ini jalan nggak ya? Ini hapus dulu end time, ada start time. Oke, berarti is not match any in. Sebentar guys, kakak hapus dulu yang ini. Ini dia. Oke, ini nggak bisa karena tidak ada startnya. Oke, nanti ada contoh lainnya teman-teman. Ini kode yang kurang berarti. Kita lihat dulu di sini. Ini lengkapnya di sini teman-teman. Kita copy ya. Ini dia implementasikan semuanya di sini. Kita jalankan dulu. Misalkan kita klik satu untuk start ya katanya. Klik satu untuk start. Kita tunggu dulu teman-teman. Kita tunggu. Lalu kita nolkan. Berarti lama kita menunggu tadi itu 7 detik, 7,36 detik ya di sini guys. 7,36 detik. Jadi kita baca untuk programnya. Pertama dia import time dengan si fungsi time ya. Jadi selama stopwatch itu tidak sama dengan nol, ini kan selama stopwatch itu tidak sama dengan nol, dia memasukkan if stopwatch sama dengan nol berarti kita mulai waktunya guys. Mulai dari nol berarti kan. Nol, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita ketik nol di sini berarti ini kan hubungannya seperti ini guys. Kalau else berarti selain dari satu atau nol. Else print tindakan tidak ditemukan. Berarti kalau selain dari satu itu tindakan tidak ditemukan. Coba masukkan di sini. Kakak mulai satu, dua kan di sini dia masukkan tindakan tidak ditemukan ya guys. Oke, kalau semisal kita sama dengan nol, ini kan tidak sama dengan nol, dia bakal menjalankan yang ini. Oke, dia bakal menjalankan yang ini. Kalau tidak sama dengan nol atau sama dengan satu di sini ya. Terus kalau ini salah, artinya kita memasukkan nol, dia bakal end time-nya, teman-teman. Akhiri waktunya. Nah, lalu untuk mendapatkan berapa totalnya, dia kurangi berapa si n-nya, berarti detik ke berapa si n-nya itu selesai, dan berapa si start-nya. Si start-nya kan 0, atau 0, berarti dikurangi dengan, kebalik. Berapa end time-nya itu, misal end time-nya itu 7,36, dikurangi dengan 0, berarti detik yang kita gunakan itu 7,36. Oke, kenapa Kak 2 digit di belakang koma? Karena dia di sini buat round-nya, guys. Round-nya di sini kan. Dari total yang kita dapatkan, ini pasti tidak 3,6 ya, guys. Coba kita jalankan dulu. Misal 1. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Prediksi 5, 6 ya. 7. 7,45 kan di sini. Berarti lama kita menunggu itu dari kita ngeketik satu dan sampai ngeketik 0 itu sekitar 7,45 detik. Itu dua, dua di belakang koma kan teman-teman. Coba kita buat di sini. Ini di roundnya ini diganti ya. Roundnya diganti misal jadi T4 deh. Biar kelihatan bedanya. Kalau ketik satu, T, si stopnya, si time-nya lagi ngitung nih. Si time lagi ngitung teman-teman. Misal kita N. Nah, di sini. Ada 4. Oke. Sebentar, teman-teman. Ini kita ganti dulu 3. Oke. 99 dia nggak bulatkan berarti ya. 3.
1, 0. Nah, di sini ada 3 ya. Di sini ada 3. Kayaknya ada batas ininya deh teman, round ya. Di sini ada 3 kalian lihat. Kalau kakak ganti lagi ini jadi, coba kita ubah jadi 4 dulu. Kenapa 4 tadi banyak banget? Biar kita tahu penggunaan 4 itu seperti apa. Oh, ini ternyata benar 4 ya guys, di belakang komanya. Oh, berarti tadi dia nggak membulatkan ke yang lebih besar karena tadi 99. Kita ulangi, 0. Nah, di sini udah pasti yang keluar itu 4. Di belakang komanya itu fungsi si round ya guys, fungsi round. Oke, kita coba 5. 5. Jalankan lagi. 1, 0. Nah, di sini ada 4 karena ini kebetulan mungkin 4 doang ya guys. Di belakang komanya tidak ada lagi koma di belakangnya. Karena detik itu kan secara random ya guys. Oke, kita balikan ke awalnya dia 2. 2 digit, 1, terus 0. Nah, ada 3,09 teman-teman. Oke, jadi yang harus kalian perhatikan di sini tuh ininya sebenarnya. Time-nya itu. Si fungsi time ini doang guys yang harus kita lihat. Si time. Jadi tinggal variabelnya. Kalau variabelnya kan bisa diganti-ganti, nggak harus start ya. Bisa ini kita buat mulai mungkin. Mulai dan ini akhiri. Akhiri. Nah, terus di sini mulai, akhiri, dan mulai. Akhiri, dikurang mulai. Oke, jalankan. Sama aja, teman-teman. Nah, di sini, guys. Nah, itu untuk modul si time. Terus, satu lagi mungkin. Ini while ini kalian masih paham kan, teman-teman? Cara bacanya while dan for itu yang looping masih paham, guys? Karena itu sangat penting ya, gimana cara kita mengimplementasikannya. Ini artinya berarti selama stopwatch itu tidak sama dengan 0, ini yang kita jalankan. Nah, terus dia buat lagi, jika stopwatch itu sama dengan 1, berarti mulai time-nya. Jika tidak, berarti selain satu kita akan tindakan tidak ditemukan. Selain 1 dan 0 berarti kan, kalau ini sama dengan 0, berarti yang dijalankan yang akhiri ini. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Oke, ini sama aja. Oke, waktunya. Oke, di sini ada contoh lain sebelum kalian mengerjakan tugas. Kita lihat dulu, teman-teman. Ada contoh lain untuk modul random ya. Modul time maksud kakak, sorry. Di catur cepat, pemain diberi waktu 30 menit untuk membuat keputusan untuk semua gerakan. Yang main catur itu kan, teman-teman. Yang main catur. Jadi, eh, kalau kalian pernah lihat lomba catur itu kan ada yang mereka sentuh untuk ini mengukur waktunya. Jadi karena ada batas waktunya gitu ya. Kita juga bisa buat. Pertama, tawarkan untuk memasukkan gerakan misalkan E2 sampai 4 dan hitung waktu yang dihabiskan. Oke, kita jalankan aja dulu teman-teman. Berarti ini kita ketikkan ya guys. Ini pertama, ada dia import modul time. Rest berarti selama 30 detik doang ini guys, teman-teman. Berarti kita sudah punya waktu apa ya? Waktu mulai atau parameter pembandingnya gitu, teman-teman. Parameter pembanding. Misal kita jalankan langkah Anda. Berarti misal dari A1, A1, A5 misalnya. Jadi sisa 29 menit dari 30 menit. Itu artinya apa? Berarti kita menghabiskan sekitar berapa? Hampir 1 menit untuk memindahkan dari A1 sampai A5, guys. Nah, kita masih sisa 29 menit lagi di sini, teman-teman. Jadi dia di sini menyimpan ada waktu rest-nya, guys. Waktu yang kita miliki ada 30 menit. Terus ada di sini variable move. Kalau yang move itu kan untuk apanya ya? Move itu variabel kosong
untuk apa yang kita masukkan di sini teman-teman ya. Yang ini. Nah, jadi nanti yang kita masukkan itu tidak sama dengan off. Karena kalau off itu artinya kita menyerah. Terus beginning time-nya ini untuk apa? Dia untuk menyimpan waktu yang sekarang, teman-teman. Oke, waktu yang berjalan itu jadi dia buat ketika race itu lebih besar nol dan move-nya itu tidak sama dengan off. Nah, lalu kita jalankan yang ini, teman-teman. Nah, kalau kita sudah menghabiskan si race kita ini atau kondisi race kita ini sudah lebih besar nol, berarti sudah selesai gamenya gitu ya. Gamenya selesai. Nah, itu untuk mengeceknya harus kita tunggu dulu selama 30 menit dan itu tidak mungkin kita tunggu lagi ya teman-teman. Terus kalau n-nya ini sama dengan time berarti kita akhiri setelah dia memasukkan atau meng-enter setelah dia masukkan langkahnya di sini, kita end time-nya, lalu perhitungannya 30 dikurang end time-nya berapa? Misal end time-nya nanti 2, 2 menit. Dikurang time yang kamu habiskan, teman-teman. Misal 1. Oke, lalu nanti 30 dikurang 1 aja. Berarti sisanya kita itu 29 menit. Jadi itu, teman-teman. Nah, di sini dia buat integer kenapa? Karena si res itu kan menyimpan nanti bisa jadi hasilnya pakai koma. Nah, yang koma-koma itu kan susah dikurangkan ya, teman-teman. Akan ribet banget nanti makanya di sini kalau kalian lihat padahal belum sampai 1 menit tuh. Kenapa langsung dia buat di sini 29 menit lagi sisa waktu kita. Gini, teman-teman. Kalau kakak ganti ini mungkin bisa juga. Kita tes dulu aja. Oke, sebentar. Plot. Ini kita buat plot. Plot itu kan yang desimal ya. Misal B1 sampai B2. Nah, di sini ada komanya kan, guys? Nah, karena kita menggunakan plot. Nah, itu sisa waktu kita. 29,915 detik. 29 menit, 19 berapa itu detik ya. Itu, teman-teman. Paham kira-kira Wilan, Ando? Oke, semuanya. Acep, Depo, Fikri? Enggak. Oke, Paham. nice. Oke, teman-teman. Jadi untuk yang ini emang gampang ya, teman-teman. Jadi agak rasa kalian akan bisa langsung mengerjakannya. Dan karena kita sudah menjelaskan selama 50 menit, sekarang kalian mengerjakan tugasnya, teman-teman. Kakak stop share, silahkan kerjakan tugasnya, share screen. Kak, saya izin kamar mandi dulu ya, Kak. Oke, silakan Ando. Baik, Kak. Oke. Kak, Iya, gimana Acep? mau tanya passwordnya dong, Kak. Lupa ini. Oke, siap. Sebentar ya. Acep, mana Acep? Depo juga belum buka nih, Acep. Depo, apakah kamu lupa passwordnya? Share screen ya guys, mengerjakan. Kakak send dari sini ya, Acep. Oke, Kak. Oke, itu udah kakak kirim ke kamu. Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama, Acep. Ayo buka dulu Depo, Ando, Acep. Dibuka dulu platformnya guys. Depo kok belum buka? Ada masalah Depo? Iya, yang nomor 11 ya teman-teman, pertemuan 11.
Ya, yang nomor poin satunya dulu. Bisa, Cep? Udah Kak, udah bisa. Oke, lanjutkan.
Teman-teman, untuk yang nomor 4, biar jadi contoh kalian ke nomor-nomor selanjutnya, kakak bantu ya. Itu kakak kirim di room chat. Coba dicek aja yang nomor 4 dan lanjutkan. Kak, ini sudah benar Kak, kok nggak bisa dicek sih Kak? Nomor berapa? Nomor 4. Iya. Buka perintah tugasnya itu nggak ada auto checknya ya. Dicentang aja, dicentang. Iya itu. Ini nih, yang ini. Ini. Yang nomor 4, lalu kirimkan tugas. Iya, dia nggak ada auto check ya. Lanjutkan teman-teman. Teman-teman, karena masih ada materi, kalian mengerjakan sampai 11.15 dulu ya. Ini bisa dilanjutkan nanti, guys. 3 menit lagi kalian stop share, teman-teman.
Oke guys, mungkin kalian boleh stop share dulu. Stop share teman-teman. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, apa yang menjadi ini eh yang susah buat kalian teman-teman? Aman ya, masih aman ya? Oke, nice. Kakak lanjutkan. Jadi ini masih berhubungan dengan modul ya teman-teman. Mungkin ini sangat penting juga. Oke, nggak usah jeda lagi lah ya. Waktu kita sisa 20 menit, 25 menit lagi teman-teman. Jadi di sini kita diskusikan dulu tentang proyek auto responder. Nah, jadi manajemen perusahaan Go Ahead menyukai paket program yang diselesaikan, kayak penggunaan modul tadi teman-teman. Lalu sekarang direkturnya meminta untuk membuat program penjawab otomatis untuk menangani permintaan pelanggaran pusat olahraga dengan cepat. Jadi ini harus mengenali query yang dimasukkan terkait dengan apa dan keluarkan informasi yang diperlukan. Coba kita baca dulu, nanti kita bakal tahu apa jawaban dari semua ini, teman-teman. Pertama, kita akan mempertimbangkan proyek penjawab otomatis. Pelanggan mengajukan berbeda permintaan ke Departemen Dukungan Pusat Olahraga. Inilah yang paling populer. Kehilangan jadwal kelas, aku lupa nomor HP pelatih dan beberapa yang harus saya bayar untuk kelas. Pada kenyataannya masih banyak lagi permintaan dan itu bisa berubah, teman-teman. Contohnya di sini, skema proyek yang mungkin bisa pertama permintaan menerima permintaan, meminta pengakuan oleh program dan mencetak jadwal pusat olahraga, mencetak detail kontak dan pelatih. Terus mendapatkan jumlah sesi pelatih yang dihadiri dengan menampilkan jumlah harus dibayar. Oke, jadi ini kan banyak nih, teman-teman. Banyak output dari program tergantung nanti permintaan yang ada di sini, kan? Nah, tergantung permintaan yang ada di sini akan dikeluarkan dari sini, teman-teman. Jadi, karena jawabannya banyak, ada yang namanya, lihat di sini, guys. Oke, pertama blok perintah dapat dikelompokkan. Kita modul analisirnya yang ini, yang tiga ini, teman-teman. Oke, kita akan belajar membuat yang namanya modul, teman-teman. Untuk menjawab si yang ini, tugas yang ini ya. Dan nanti kalian juga bisa mengerjakan atau setidaknya kita sudah bisa membuat modul sendiri, guys. Kalau yang tadi kan modul modul time dan modul random itu kan teman-teman modul yang sudah disediakan sama si Python itu sendiri kan. Oke. Jadi kita akan membuat modul sendiri. Contohnya seperti apa? Kita lanjutkan dulu. Nah, beberapa contoh penggunaan modul sendiri oleh pengembang lain. Contohnya ini kalian perhatikan. Vladimir mengembangkan sistem penyelesaian untuk pabrik pengembangan gula. Oke. Lalu dia memasukkan ke dalam modul pabrik. Oke, lalu Vladimir menggunakan modul di saat mengerjakan pesanan. Berikutnya dari produsen minuman berkarbonasi. Misalkan nih, contoh lainnya. Si Wilan punya membuat satu modul untuk mengatasi hama hama apa ya? Hama tikus di rumah gitu kan. Kalau ada. Dia buat satu modul. Oke, sewaktu-waktu nanti si Ando pengen memakai modulnya si Wilan, ini hama tikus ini, dia bisa dengan cara mengimportnya aja teman-teman. Kayak si import modul time dan modul random tadi. Jadi misal nama modulnya si Wilan ini modul tikus. Oke, berarti kita import tikus aja di sini. Nama modulnya. Otomatis nanti si Ando bisa pakai modul yang digunakan si Wilan. Itu kira-kira gambarannya, teman-teman. Paham dulu sampai situ? Ya, oke. Pertama, untuk pembuatan modul. Kita simpan file dengan kode yang diperlukan untuk project lain dan hubungkan file ini sebagai modul dalam program yang diinginkan. Seperti yang kakak bilang tadi, kenapa kita harus mengimport? Itu karena modulnya ada di file terpisah. Oke, kalau case-nya mungkin di modul random sama time itu kan karena udah disediakan sistem ya teman-teman.
Jadi kita tinggal mengimport doang, kita nggak lihat tuh modulnya di mana. Cuman yang sekarang kita lihat modulnya di mana, teman-teman. Nah, di sini ada contohnya, guys. Contohnya di sini ada modul database. Nah, dia membuat satu modul database. Kakak bilang kan tadi kalau modul itu isinya yaitu berbagai fungsi-fungsi kan. Nah, jadi ini ada modul database dengan tiga fungsi, teman-teman. Di sini ada tiga fungsi, get data, searching data, dan satu lagi ada print result. Oke, isi dari si modul database ini ada tiga fungsi di sini, teman-teman. Ini modul yang kita buat ya. Lalu, kalau kita pengen menggunakan modul itu, ya udah kita tinggal import database aja. Database itu apa? Nama modul yang kita buat di sini. Nah, lalu misalkan Puren di sini panggil modulnya, lalu panggil fungsi apa yang pengen kamu gunakan. Seperti biasa penggunaan modul, teman-teman. Oke, mungkin di sini ada contohnya. Oke, ternyata contohnya di platform ya, guys. Caranya gimana kakak ajari. Sebentar, teman-teman. Kakak stop share sebentar. Kakak buka dulu untuk si modul. Hmm, oke, kita buka di sini ya. Jadi kita membuat modul sendiri gitulah kesannya teman-teman. Paket sendiri yang sewaktu-waktu bisa kita gunakan kalau kita perlukan dan orang lain perlukan. Oke, caranya seperti apa? Kursus di sini udah ada belum? Kalau di oke, ini membuat modul guys. Membuat modul ada di sini teman-teman. Oke, di sini sudah sebenarnya untuk soal nomor 3. Kalau kalian baca perintah tugas ya teman-teman. Dia cuma bilang di sini yang pertama, modul ini akan berisi sekumpulan fungsi untuk rak informasi olahraga. Jadi di perpustakaan kita ada 3 rak di sini, teman-teman. Nah, pertama klik ikon simpan di bilah perintah. Lalu tulis nama modulnya Sport Rules atau aturan olahraga. Jadi lalu buka lab untuk periksa apakah modul sudah disimpan. Caranya seperti ini, teman-teman. Misal kalian sudah buat di sini, coba kakak tambahkan dulu satu satu fungsi lagi. Dev apa ya? Print futsal misal. Futsal. Oke, atau print lari deh. Lari. Terus cara buat modul seperti buat fungsi ya teman-teman. Print apa ya? Lari jarak dekat. Terus print lari jarak menengah. Terus print lari jarak jauh. Oke. Di sini berarti isi modulnya ada berapa, guys? Isi modul kita ada berapa? 4, ada 4. Oke, Wilan. Cara menyimpannya kayak gimana? Kita tinggal klik icon. Apa nih? Simpan di sini, kita klik. Lalu masukkan nama modulnya. Misal aturan olahraga. Olahraga ya. Olahraga. Berarti kita simpan. Oke. Kalau kita sudah menyimpan, di sini akan ada saving modul. Oke, kita centang di sini. Nanti kalian kirimkan tugasnya. Oke, di nomor 4 kita bisa memanggil si modulnya, teman-teman. Di nomor 4 kita bisa memanggil si modulnya. Caranya seperti apa? Ya, caranya sesimpel kita di sini import apa tadi? Dia buat di sini. Kok kakak lupa lagi. Oke, di sini kita lihat dulu aja. Dia import rules apa sport rules ya. Kalau kalau kita kan buat tadi apa nama modul kita, guys? Aturan olahraga ya. Sebentar ya, teman-teman. Oke, ya biar kakak panjang nih soalnya, teman. Sabar.
Oke. Nah ini. Kakak share screen lagi. Oke, ini jawabannya, teman-teman. Jadi, tadi kita sudah punya satu modul di nomor 3 ini. Nomor 3 ini sudah ada modul kita di sini, guys. Namanya aturan olahraga, kan? Namanya aturan olahraga. Ini kita tinggal panggil di sini. Sebentar. Di sini. Import nama modulnya apa? Aturan olahraga. Olahraga. Ini boleh kalian screenshot nanti buat jawaban kalian nomor 4 ya, teman-teman. Biar nggak ribet. Terus, Kak, buktinya kalau dia panggil itu kayak gimana? Di sini lihat, teman-teman. Print football, print hoki, print sprint. Itu diambil dari mana? Dari modul yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, kita pakai modul yang sudah kita buat, yaitu modul aturan olahraga. Nah, kalau ini kita jalankan, misal nomor satu kita pilih, pasti dia tampilkan waktu bermain dua babak. Nah, lihat ya, waktu bermain dua babak ini ada beberapa. Itu diambil dari mana? Sementara kita cuma ngeprint ini doang. Nggak ada sini ketikan kan? Diambil dari modul kita ini, teman-teman. Waktu bermain dua babak yang ini. Nah, jadi bisa kita implementasikan mengambil modul dari file luarnya ya, guys. Oke, sampai situ paham, teman-teman? Untuk membuat modul, berarti misal nomor nomor berapa lagi ya dia suruh kita buat modul. Tulis modul. Oke, misal adiknya Ando kah? Misal menulis modul dev apa ya dia bilang di sini? Get ticket. Oke, itu nanti bisa kalian buatkan. Misal buat modul tes dulu, titik dua, lalu buat print. Misal A apa ya? Print ini adalah modul yang baru saya buat. Oke, kalau sudah, tinggal disimpan. Baru di sini nanti buat namanya, modul tes misal. Modul tes. Oke, kalau sudah diokekan, dia bakal shaping modul. Di sini tinggal dipanggil import modul modul tesnya. Oke, kalau kita pengen menampilkan misal mana tadi? Oke, lalu di sini kita tinggal ya kok malah hilang lagi semua ya teman-teman. Ini masih ada nggak? Oh, oke. Di sini ternyata hilang. Setelah disimpan teman-teman, kakak kakak buat ulang. Ternyata kode yang kakak buat itu hilang ya karena kalau beda sama kalian mungkin. Oke, misal tadi dev. Intinya kalau membuat modul itu pakai dev seperti ini teman-teman. Kayak kita membuat fungsi. Lalu buat apa isi modulnya? Di sini isi modul ya. Isi modul. Lalu disimpan, buat namanya apa, dan itu bakal kalian bisa gunakan. Misal modul tes. Tes. Udah di-oke kan? Nah, ini saving modul. Baru bisa dipanggil di sini, teman-teman. Modulnya import modul tes. Jadi nama modul apa yang kalian sudah buat. Seperti kita mengimport modul time dan modul random tadi, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang harus kakak jelaskan. Hmm, iya, itu saja teman-teman. Untuk pembuatan modul, bisa kalian lanjutkan mengerjakan kakak stop share. Ada yang kalian mau tanyakan dulu pembuatan modul ini, guys? Enggak? Aman? Oke, kalau aman dilanjutkan teman-teman. Eh, Kalian melanjutkan dulu sekitar berapa ya? Eh 7 menit lagi di share screen lagi dikerjakan. Bilang ke kakak kalau ada nomor yang kesulitan ya teman-teman. Nomor 5 ada yang sudah selesai belum? Kakak lihat ini belum kesulitan semua ini. Oh, nomor 5 udah. Oke. Nomor 5 itu gampang ya teman-teman. Oke, nomor 5 kakak bantu lagi.
biar biar cepat menyelesaikan, biar ada bahan kalian untuk belajar. Siapa tahu nanti. Biasanya si Wilan tuh yang selalu tanya, "Kakak mantap ya Wilan, lanjutkan." Wilan biasanya nanya ini, nanya program setelah selesai kelas ya. Jadi kayak gitu harus ya teman-teman, dikerjakan di rumah sendiri. Itu nomor limanya ya. Lanjutkan sekitar 5 menit lagi. Ando, untuk yang nomor 5 jawabannya udah kakak kirim ya. Ini kayak udah saya kerjakan kak. Ini kok nggak bisa muncul ya? Kak? Oke, sebentar. Udah, Printnya itu ditarik ke belakang coba. gimana? Oh iya. Print, oh enggak, oke sebentar sebentar. Kayak ini kamu, hmm, nggak bisa muncul ya. Harusnya udah benar sih ini. Sebentar. Time Iya, import time. Hmm. Oke, kakak perbaiki dari sini. baik kak. Ya, itu udah benar, Ando. Kak, Iya, gimana? punya saya juga gak bisa. Gimana? Siapa tadi? Si Wilan ya? Ketikan boleh kalau susah apa Wilan? Ando, sebentar ya Ando. 89. Baik kak. Sebentar Wilan, diketikan dulu aja apa pertanyaannya. Sudah dicek Ando. Punya saya juga nggak Baik bisa. kak. Saya juga. Oh, oke teman-teman. Kalau punya kalian nggak bisa, dicentang aja guys. Dicentang aja, dikirim aja tugasnya nggak apa-apa. Karena itu auto check ya. Bukan auto check ya teman-teman. Kalian centang aja, iya lalu kirim tugasnya. Untuk yang nomor 5. Kalau kalian nggak bisa, dicentang dan dikumpul aja ya guys. Dicentang dan dikumpul.
Oke guys, karena waktunya udah 11.36, mungkin kalian boleh stop share lagi. Sorry banget ini guys, karena materi kita gak banyak hari ini. Jadi gini, nanti kakak untuk membantu kalian, kakak kirimkan saja untuk jawaban tugas untuk hari ini ya, teman-teman. Dan tugas untuk hari ini ke grup. Jadi kesimpulannya, hari ini kita sudah belajar tentang modul, berarti ternyata di Python itu sudah menyediakan banyak-banyak sangat banyak sekali modul yang bisa kita pakai. Nah, dan satu hal yang harus kalian tahu, modul random dan modul time itu cuma modul kecil yang apa ya, yang disediakan Python, teman-teman. Bakal banyak lagi modul-modul besar yang memang disediakan Python. Antara lain nanti ada eh, modul Turtle, modul Kiwi, PyQt, modul Pandas dan lain sebagainya. Itu nanti bakal ada tentang apa? Tentang tampilan atau UI user interface. Kalau yang Pandas itu nanti modul tentang si data. Nah, kalau kalian tahu kecerdasan buatan, machine learning, data science, nah itu bermain Pandas, teman-teman. Itu ada di Python Pro 2. Makanya nanti kalau sudah selesai kelas Python Pro 1 ini, kakak pengen kita semua lanjut bareng-bareng ke Python Pro 2 biar kita jadi ini developer yang sesungguhnya nanti di Python Pro 2, guys. Oke, dan jangan lupa tata cara membuat modul. Nanti teman-teman gimana kalau gini aja menurut kakak ya? Buat membantu kalian belajar, mulai sekarang kakak kirimkan aja untuk PPT-nya ya. Teman-teman, PPT-nya buat membantu kalian belajar karena kan eh, kadang tuh kakak nggak record guys, kadang kakak nggak record. Oke, aman? Ada yang mau ditanya dulu? Aman, Fikri, Aman, Milan. Kak. Oke, thank you Jalila, Acep, Ando, Zaki Satria, dan Depo. Teman-teman, kalian harus tetap semangat. Seperti yang kakak bilang di awal tadi, kalian udah banyak banget perkembangan guys. Dari yang awalnya tidak pernah ngoding dan sekarang sudah minim nih pertanyaan-pertanyaan saat mengerjakan tugas. Kakak nggak tahu antara kalian udah males atau gimana, dan kakak harap itu karena kalian paham ya. Oke, oke teman-teman, karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dan kerjakan tugasnya. Nanti kakak kirim jawabannya. Bye-bye teman-teman. Selamat Hmm. siang. Terima Makasih kasih, ya. Kak. Oke, KKN ya.